Pernahkah kalian membayangkan sudah rela bekerja kepanasan di gudang berdebu, mengeluarkan uang miliaran rupiah demi mewujudkan mimpi suami, tapi di hari peresmiannya, kalian malah dilarang datang karena dianggap bau apek dan memalukan? Inilah kisah Sarinah, wanita yang cintanya dibalas dengan penghinaan. Namun, Bayu dan ibunya lupa satu hal. Ketika Ratu mencabut fasilitasnya, maka hancurlah istana kaca mereka dalam sekejap. Sebelum kita masuk ke drama pembalasan dendam yang elegan ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan kalian untuk para istri yang sabar. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan coba absen dulu di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Apakah ada yang dari Surabaya juga? Yuk kita mulai ceritanya. Matahari Surabaya sedang ganas-ganasnya, seolah ada dua matahari yang bersinar tepat di atas kepala. Di kawasan pergudangan Margomulyo yang terkenal keras dan berdebu, udara terasa kering dan menyesakan. Deru truk-truk kontainer raksasa yang berebut jalan menuju pelabuhan bercampur dengan suara mesin forklift, menciptakan simfoni kekacauan yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Sarinah. Wanita berusia 30-an itu duduk di balik meja kayu jati tua di dalam kantor gudangnya yang sederhana. Kemeja kerjanya yang berwarna kaki tampak kusam, ternoda sedikit oli di bagian lengan. Ia bukan tipe wanita yang takut kotor. Tangannya yang cekatan membolak-balik tumpukan faktur pengiriman pasir dari Lumajang, sementara tangan kirinya memegang kalkulator. Di sini, di tengah hiruk-pikuk jalur pantura yang kasar ini, Sarinah adalah ratu. Ia yang memastikan material bangunan terkirim ke proyek-proyek perumahan elit di Surabaya Barat. Namun, konsentrasinya buyar ketika sebuah mobil Honda CR-V putih mengkilap. Mobil yang cicilannya baru saja ia lunasi bulan lalu di dealer Basuki Rahmat, meluncur masuk ke pelataran gudang. Sangat kontras dengan truk-truk kotor di sekelilingnya. Sarinah menghela napas panjang, menyeka keringat yang menetes di pelipis. Itu suaminya, Bayu. Bayu turun dari mobil dengan gaya yang seolah ia baru saja keluar dari lobi Hotel Bintang 5 di Tunjungan Plaza. Ia mengenakan kemeja linen berwarna krem, celana chino yang disetrika licin, dan kacamata hitam yang bertengger angkuh di hidungnya. Ia melangkah hati-hati, bercincit menghindari genangan air sisa cucian truk, wajahnya mengerut jijik melihat debu Margomulyo yang mungkin akan menempel pada sepatu loafer mahalnya. "Sayang," panggil Bayu setengah berteriak. Suaranya terdengar tidak pada tempatnya di gudang bising itu. "Ya ampun, Surabaya lagi panas-panasnya gini kamu malah di gudang. Bisa nggak sih kamu kerjanya di kantor pusat yang dirungkut aja? Lihat nih, baru keluar mobil, bajuku udah mau kotor kena debu jalanan." Sarinah melepas helm proyeknya. "Namanya juga cari duit, Mas," jawab Sarinah lembut, mencoba memaklumi sifat manja suaminya. "Kalau aku nggak turun ngecek muatan, sopir-sopir ini suka nakal. Kamu ngapain kesini? Katanya mau cek sound system di kafe yang di HR Muhammad." Bayu mengibaskan tangannya di depan wajah, menghalau debu imajiner. Ia mendekat ke meja Sarinah, tidak berniat memeluk istrinya yang berkeringat. "Nah, itu dia. Aku butuh transferan lagi." Vendor lampu gantung minta pelunasan sekarang. Kalau nggak lunas siang ini, besok pas grand opening nggak bakal dipasang. Sarinah mengerutkan kening. Tangannya berhenti di atas kalkulator. "Loh, kan kemarin lusa sudah aku transfer 50 juta via BCA. Masa kurang lagi?" Bayu memutar bola matanya. Ia berjalan memutar ke belakang kursi Sarinah, lalu memijat bahu istrinya pelan. "Sayang, kamu tuh harus ngerti seni. Itu kan pos anggarannya beda. Kemarin buat sofa. Ini lampu kristal, Rin. Impor langsung. Ibu juga bilang, kalau lampunya biasa aja, nanti geng arisan Crazy Rich-nya ibu nak terkesan. Kamu mau ibumu malu di depan teman-teman sosialitanya dari Graha Family sama Citraland itu?" "Mas," Sarinah menunduk. "Ini over budget hampir 200 juta loh totalnya. Toko lagi butuh putaran uang buat stok besi beton dari Gresik." Pijatan di bahu Sarinah berhenti mendadak. Wajah Bayu yang tadi manis berubah masam seketika. "Kamu ini hitung-hitungan banget sama suami sendiri," ketusnya dengan logat Surabayaan yang dibuat-buat halus. "Ini kan investasi, Rin. Nanti kalau The Golden Bean sukses, siapa yang bangga? Kamu juga kan? Kamu bakal dikenal sebagai istri CEO Cafe Hits di Surabaya Barat. Atau jangan-jangan kamu emang gak percaya sama kemampuan aku?" Kalimat itu lagi, senjata andalan Bayu. Sarinah selalu kalah jika Bayu sudah memainkan kartu suami yang diremehkan. Ia mencintai Bayu. Meskipun jauh di lubuk hatinya Sarinah tahu, Bayu hanyalah anak manja yang berlindung di balik dompet istrinya. "Bukan gitu." "Ya sudah." Sarinah menyerah. Ia meraih ponselnya. "Berapa kurangnya?" 15 juta aja. Transfer sekarang ya. Fast transfer. Perintah Bayu, wajahnya kembali cerah seketika.
Sarina menekan tombol kirim. Uang hasil keringatnya berjam-jam di bawah terik matahari Surabaya berpindah dalam hitungan detik. Sudah, kata Sarina pelan. Makasih sayang. Kamu memang terbaik. Bayu mencium pipi Sarina sekilas. Sangat sekilas. Tanpa menoleh lagi, Bayu bergegas kembali ke mobilnya yang dingin, meninggalkan Sarina yang kembali tenggelam dalam debu industri Margomulyo. Malam harinya, suasana berubah drastis. Sarina pulang ke rumah mewah mereka di kawasan elit Citraland, The Singapore of Surabaya. Di ruang makan yang megah, berbagai hidangan lezat tersaji. Bukan masakan rumah, melainkan bungkusan dari restoran mahal di sekitar Gewol. Bu Ratna, ibu mertuanya, duduk di ujung meja. Ia sibuk men-scroll Instagram, melihat foto-foto temannya yang sedang arisan berlian di Hotel Majapahit. Assalamualaikum, sapa Sarina saat melangkah masuk. Tubuhnya terasa remuk redam setelah menempuh macetnya jalanan dari Margomulyo ke Surabaya Barat. Waalaikumsalam, jawab Bu Ratna tanpa menoleh. Kok baru pulang jam segini? Suami itu butuh ditemani makan malam, Rin. Jangan mentang-mentang cari uang, kamu lupa kodrat. Sarina menarik kursi makan, mencoba menelan rasa perih. Iya Bu, maaf. Tadi macet parah di satelit. Alasan? Cibir Bu Ratna. Bayu mana? Lagi fitting jas di kamar, jawab Sarina. Pintu kamar utama terbuka. Bayu keluar dengan senyum lebar, mengenakan setelan jas navy blue berpotongan slim fit. Ia tampak sangat dandy, tipikal pria metroseksual Surabaya masa kini. Gimana Bu, keren kan? Udah kayak Crazy Rich Surabaya belum? Bayu memutar tubuhnya. Bu Ratna bertepuk tangan girang. Masya Allah, ini baru anak ibu. Kelihatan banget aura konglomeratnya. Besok pasti Jeng Siska sama Jeng Linda melongo lihat owner The Golden Bean. Kamu harus tampil maksimal, nak. Jangan malu-maluin keluarga kita. Bayu tertawa bangga, lalu melirik Sarina. Gimana menurutmu, Dek? Bagus, Mas. Pas di badan kamu. Puji Sarina tulus. Oh ya, Mas. Besok untuk catering pembukaan, aku sudah minta Yeni siapkan menu VIP ya. Dia bakal bawa rawon setan spesial sama steak premium. Wajah Bu Ratna berubah drastis. Matanya mendelik tajam. Yeni? Yeni si tukang masak catering pabrik itu? Bu Ratna mendengus kasar. Duh, Rin, pakai otak sedikit dong. Level kafe anakku itu high class. Lokasinya di Jalan Protokol HR Muhammad. Masa dikasih makan catering pabrik? Apa kata orang nanti? Bu, catering Yani itu sudah melayani acara gubernuran loh. Rasanya enak. Dan, sudahlah Rin, potong Bayu cepat. Yang penting kan gratis kan? Soalnya budget kita udah habis buat lampu kristal tadi siang. Sarina meletakkan gelasnya agak keras. Bayar Mas, aku yang bayar. Yani itu profesional. Ya sudah seharusnya kamu bayar. Sambar Bu Ratna enteng. Uang kamu kan banyak. Oh ya Rin, besok kamu jangan pakai baju batik kerjamu yang bau apet Margomulyo itu ya. Sarina tercekat. Bau apek. Ibu nggak mau tamu-tamu ibu dari Graha Family tutup hidung pas salaman sama kamu. Lanjut Bu Ratna kejam. Kamu harus sadar diri. Penampilanmu itu kurang merepresentasikan kelas kita. Aku sudah siapkan gaun, Bu. Tenang saja. Jawab Sarinah pelan, menahan air mata. Keesokan harinya, hari H peresmian. Sarinah menyempatkan diri mampir ke lokasi kafe The Golden Bean di kawasan Ruko Elit HR Muhammad. Kafe itu memang indah. Lantai marmer berkilauan dan dinding kaca besar menyambut lalu lalang mobil mewah di jalanan utama Surabaya Barat. Pak Darman, manajer operasional kepercayaan Sarinah, terlihat sibuk. Sarinah berjalan memeriksa setiap sudut. Ia melihat vas-vas bunga di atas meja. Keningnya berkerut. Pak Darman, panggil Sarinah tegas. Kenapa bunganya pakai bunga plastik? Saya kan minta bunga sedap malam asli dari pasar bunga kayu on. Wanginya beda, Pak. Pak Darman menunduk takut. Maaf, Bu Sarinah. Anggarannya dipotong Pak Bayu tadi pagi buat beli cerutu, Bu. Darah Sarinah berdesir. Ia menoleh mencari suaminya. Bayu sedang berdiri di dekat bar, tertawa-tawa dengan ibunya sambil membuat konten TikTok. Mas, tegur Sarinah. Bayu menurunkan ponselnya. Apa sih yang? Bunga plastik, Mas. Serius, ini HR Muhammad, Mas. Kiri kanan kita restoran Jepang sama butik mahal. Malu kalau pakai bunga plastik. Sayang, cerutu itu simbol status. Bela Bayu. Bunga asli kan bakal layu. Udah deh, jangan ribut. Malu dilihat orang. Sarina tidak mau kompromi. Ia membuka dompetnya, mengeluarkan kartu kredit platinum. Pak Darman, bawa kartu ini. Ke kayu on sekarang. Borong bunga segar yang paling bagus. Penuhi satu ruangan ini. Saya mau besok sempurna. Bu Ratna yang melihat kejadian itu berbisik sinis pada Bayu. Lihat tuh istrimu, sok ngatur. Padahal ini kafe kamu. Kamu harus tegas, Bayu. Jangan mau diinjak-injak istri pedagang material itu. Sore harinya pukul 6 petang, langit Surabaya mulai gelap, lampu-lampu kota mulai menyala indah. Di kamar tidur utama di rumah Citraland, sebuah gaun sutra berwarna navy blue tergantung indah. Sarina duduk di depan meja rias. Ia memoleskan bedak tipis, membayangkan dirinya berdiri di samping Bayu saat memotong pita nanti malam. Ia ingin membuktikan pada mertuanya bahwa ia pantas bersanding dengan Bayu. Tring.
Ponselnya berbunyi, notifikasi WhatsApp dari Mas Bayu Heart. Sarinah tersenyum ladar, mengira Bayu menanyakan keberadaannya. Namun, saat ia membaca pesan itu, senyumnya lenyap seketika, digantikan rasa dingin yang menusuk tulang. Dek, kamu kayaknya nggak usah datang ya ke acara opening nanti. Sarinah tertegun, jantungnya berdetak kencang. Ia mengetik balasan dengan tangan gemetar. Kenapa, Mas? Aku sudah siap. Aku yang biayai semuanya, Mas. Balasan Bayu masuk dengan cepat. Ibu bilang dia malu kalau kamu datang. Kamu kan tahu teman-teman arisan ibu itu sosialitas semua. Rata-rata tinggal di Dharma Husada sama Graha. Mereka taunya ini murni bisnisku. Kalau kamu datang, nanti dikira aku suami yang numpang istri. Air mata Sarinah menetes. Belum cukup sampai di situ, pesan berikutnya masuk. Lagian gaya kamu kan kaku, gak cocok sama suasana kafe yang hits. Nanti kamu malah plonga-plongo sendirian. Mending kamu di rumah aja, istirahat. Nanti aku bawain sate kelopo ondomohen pas pulang. Sate kelopo? Bayu pikir harga diri Sarinah seharga seporsi sate. Sarinah meletakkan ponselnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang telah bekerja keras di tengah debu panas Surabaya demi mewujudkan mimpi suaminya, kini diminta bersembunyi seperti aib. Tangisnya pecah sebentar, namun segera berhenti. Sarinah menghapus air matanya dengan kasar. Tatapan matanya berubah menjadi dingin dan keras, sekeras beton yang ia jual setiap hari. Baik, bisiknya. Kalau aku bikin malu, aku akan pastikan tidak ada yang perlu dipermalukan malam ini. Ia membalas pesan Bayu. Oke Mas, aku nggak akan datang. Semoga sukses acaranya. Sarinah melempar ponselnya ke kasur, berdiri, dan merobek bungkus gaun mahalnya, membiarkannya tergeletak di lantai. Ia kembali mengenakan piyama santai, lalu duduk di depan laptop kerjanya. Ia mengangkat telepon. Halo Pak Darman? Suara Sarinah terdengar tenang namun mematikan. Halo Bu, Ibu sudah jalan? Pak Bayu sudah siap pidato. Pak Darman, dengarkan saya. Tarik semua staf dapur, barista dan pelayan sekarang juga. Kunci dapur, matikan listrik area bar. Bawa mereka semua keluar lewat pintu belakang. Sekarang. Tapi Bu, tamu-tamu VIP sudah datang. Saya yang bayar gaji kalian Pak, bukan Bayu. Kalau Bapak tidak tarik mereka dalam 5 menit, besok Bapak saya pecat. Tarik semua. Bilang ada instruksi darurat dari investor utama. Sarinah memutus sambungan, lalu menelepon Yeni. Halo Yeni. Oh Irin, macet pol nih Mayan Sungkono, tapi bentar lagi nyampe kok. Aman. Yen, putar balik. Hah? Piye maksudmu? Putar balik mobil cateringmu. Bawa pulang makanannya. Atau kamu sumbangkan ke panti asuhan di Wonokromo atau ke Putih. Jangan sampai ada 1 sendok pun makanan yang masuk ke The Golden Bean. Kein, kon gendeng tah? Ini acara bojomu. Aku bayar lunas plus denda. Transferan masuk sekarang. Putar balik Yen, ini perintah. Sarinah menutup telepon. Ia berjalan ke balkon kamarnya, menatap langit malam Surabaya Barat yang gemerlap. Di kejauhan, ia bisa membayangkan wajah panik suami dan mertuanya di kafe kosong tanpa makanan dan pelayan. Kamu mau panggung sendirian kan Mas? Silahkan nikmati panggung kosongmu. Gumam Sarinah pada angin malam. Badai baru saja dimulai. Malam itu, Jalan HR Muhammad tampak seperti catwalk bagi kaum elit Surabaya Barat. Lampu-lampu jalan memantul di bodi mobil-mobil mewah yang merayap perlahan mencari parkir. Di tengah deretan ruko premium itu, The Golden Bean bersinar paling terang. Fasad kacanya yang tinggi memamerkan kemewahan interior di dalamnya, seolah berteriak kepada dunia bahwa pemiliknya adalah raja baru di kota ini. Di dalam kafe, udara terasa sejuk berkat pendingin keuangan sentral yang disetel maksimal, kontras dengan udara Surabaya yang gerah di luar sana. Harum bunga sedap malam segar yang dibeli Pak Darman atas perintah Sarinah tadi siang menguar ke seluruh ruangan, memberikan nuansa elegan yang mahal. Bu Ratna berdiri di tengah ruangan layaknya ratu pesta. Ia mengenakan kaftan sutra bertabur payet Swarovski, jilbabnya ditata tinggi dengan bros berlian yang menyilaukan mata. Di sekelilingnya, para anggota arisan sosialita Graha duduk anggun sambil mengipas-ngipaskan kipas lipat bermerek meski ruangan itu sudah sangat dingin. Jeng Ratna, gila sih ini. Seru Jeng Siska, wanita dengan tas Hermes Birkin di pangguannya. Aku nggak nyangka Bayu selera bisnisnya sekelas ini. Biasanya kan anak muda sukanya kafe industrial yang semen-semen gitu. Ini mah vibes-nya kayak lobi hotel di Paris. Bu Ratna tertawa renyah, tawa yang sudah ia latih di depan cermin. Ah, biasa saja kok Jeng. Bayu itu kan memang perfeksionis. Dia nggak mau setengah-setengah. Katanya, Bu, kalau mau bikin bisnis, harus yang prestige. Jangan malu-maluin keluarga. Benar itu, sahut Jeng Linda. Ngomong-ngomong menantumu mana? Si siapa namanya? Sarinah?
Wajah Bu Ratna sedikit menegang, namun ia cepat-cepat menutupinya dengan senyum manis yang dipaksakan. Oh, Sarinah, dia nggak bisa datang, Jeng. Biasalah, dia kan orang lapangan. Katanya nggak percaya diri kumpul sama kita-kita. Takut salah kostum, kasihan juga kalau dipaksa. Nanti malah minder. Oh, begitu. Jeng Linda mengangguk-angguk sambil tersenyum simpul yang penuh arti. Padahal ku dengar usahanya maju ya. Suamiku sering ambil pasir di tempat dia. Ya, namanya juga usaha bahan bangunan, Jeng. Kasar. Bu Ratna mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Beda sama Bayu yang main di lifestyle. Di sudut lain, Bayu sedang sibuk menerima ucapan selamat. Ia merasa di puncak dunia. Jas navy blue-nya membalut tubuhnya dengan sempurna. Ia menyalami kolega-kolega ibunya, beberapa pengusaha muda Surabaya, dan influencer lokal yang ia undang. Ia merasa gagah, ia merasa sukses, dan yang paling penting, ia merasa lega Sarinah tidak ada di sini untuk merusak pemandangan dengan gaya kaku dan bau mataharinya. Silakan duduk. Seru Bayu ramah lewat mikrofon. Sebentar lagi kita akan mulai seremoninya. Dan tenang saja, catering special Western Japanese Fusion sedang dalam perjalanan. Chef Yeni yang masak, best in town. Tepuk tangan riuh terdengar. Suasana begitu sempurna. Sampai tiba-tiba, suara mendesis dari mesin kopi La Marzocco seharga ratusan juta di meja bar berhenti mendadak. Hening. Bukan hanya mesin kopi, musik jazz instrumental yang mengalun lembut dari speaker JBL di langit-langit juga mati. Lampu sorot utama yang menerangi area panggung kecil berkedip sekali, lalu padam, menyisakan lampu darurat yang remang-remang. Keriuhan tamu berubah menjadi gumaman bingung. Loh, mati lampu tah? Celetuk seseorang dengan logat Suraboyoan yang kental. Bayu terperanjat, keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Ia menoleh ke arah bar. Pak Darman, hei, kenapa ini? Gensetnya mana? Pak Darman tidak menjawab. Bayu melihat pemandangan yang membuatnya bingung. Para barista tidak sedang panit membetulkan mesin. Mereka justru sedang melepas apron kulit mereka, melipatnya rapi di atas meja bar, lalu mengambil tas ransel mereka dari kolong meja. Di belakang mereka, pintu dapur terbuka. Barisan koki dan staf dapur berjalan keluar beriringan, membawa tas pribadi mereka. Wajah mereka datar, tidak menatap Bayu sama sekali. Mereka berjalan berbaris menuju pintu belakang ruko. Hei, kalian mau kemana? Bayu berlari, menerobos kerumunan tamu yang mulai kasak-kusuk. Ia mencengkram lengan Pak Darman yang berjalan paling belakang. Pak Darman, gila kamu ya, tamu lagi banyak ini, nyalakan lagi listriknya. Pak Darman berhenti, ia menatap Bayu. Untuk pertama kalinya tidak ada rasa takut di mata pria paruh baya itu, hanya ada rasa kasihan. Maaf Pak Bayu, ucap Pak Darman tenang. Suaranya cukup keras hingga terdengar oleh Jeng Siska yang duduk di meja depan. Sesuai instruksi pemilik modal dan pembayar gaji kami, operasional The Golden Bean dihentikan total per detik ini. Kami semua ditarik mundur. Pemilik modal, aku pemiliknya. Bentak Bayu. Suaranya meninggi karena panik dan malu. Bapak hanya pengelola di akta notaris, Pak. Tapi pemilik dana yang menggaji kami dan yang memegang kontrak kerja kami adalah Ibu Sarina, jawab Pak Darman tegas. Ibu Sarina baru saja memutus kontrak kerjasama operasional. Permisi. Pak Darman melepaskan cengkraman tangan Bayu, lalu melangkah pergi keluar pintu kaca, meninggalkan Bayu yang mematung. Nama Sarina menggema di ruangan itu. Bisik-bisik para tamu semakin kencang. Loh, jadi yang punya istrinya? Katanya tadi bisnis murni anaknya. Ditarik mundur, berarti ada masalah rumah tangga dong. Bu Ratna yang wajahnya sudah pucat pasi di bawah lapisan bedak tebalnya, bergegas menghampiri Bayu. Bayu, apa-apaan ini? Kenapa gelap? Kenapa pelayan pergi semua? Teman-teman ibu kepanasan ini, AC-nya mati. Aku nggak tahu, Bu. Bayu tergagap. Tangannya gemetar saat merogoh saku, mengambil ponselnya. Si Darman bilang ini perintah Sarina. Gila perempuan itu, dia mau mempermalukan kita. Telepon dia, marahi dia, jerit Bu Ratna histeris, lupa menjaga image elegannya. Nggak diangkat, Bu. Bayu membanting ponselnya ke telapak tangan yang lain. Permisi, Mas Bayu. Sebuah suara menyela kepanikan mereka. Seorang tamu pria berdiri sambil memegang perutnya. Ini makanannya kapan datang ya? Kok meja prasmananya kosong melompong? Kita sudah nunggu 1 jam loh. Oh, iya, catering. Bayu teringat penyelamat terakhirnya. Jika makanan datang, setidaknya tamu bisa ditenangkan. Tenang Pak, tenang. Saya telepon vendornya. Yeni ini teman istri saya, pasti aman. Bayu menekan tombol panggil ke nomor Yeni dan mengaktifkan loudspeaker agar ibunya bisa mendengar. Dan mungkin agar para tamu tahu bahwa ia sedang berusaha. Halo Yen, teriak Bayu begitu telepon tersambung. Kamu di mana sih? Tamu udah kelaparan nih, cepetan dong.
Suara Yeni terdengar jernih dari pengeras suara, membelah keheningan kafe yang remang-remang. Sorry ya Bos Bayu, gue udah putar balik di bundaran satelit. Hah? Maksudmu apa? Putar balik kemana? Balik kandang. Perintah dari Bu Bos Besar, Sarinah. Katanya orderan dibatalkan. Denda dan pelunasan udah ditransfer lunas sama Sarinah barusan. Jadi, sorry to say, kalian pesan GoFood aja ya. Bye. Klik. Sambungan terputus. Keheningan yang menyusul kali ini jauh lebih menyakitkan. Puluhan pasang mata menatap Bayu dan Bu Ratna. Tatapan yang bukan lagi kekaguman, melainkan campuran antara rasa kasihan, bingung, dan cemoohan. Jeng Siska berdiri, merapikan tas Hermesnya. Suara kursi yang ia geser terdengar sangat nyaring di lantai marmer. Jeng Ratna, ucapnya dingin. Sepertinya pestanya selesai ya. Sayang sekali loh, padahal tempatnya bagus. Tapi kalau ownernya nggak punya modal sendiri dan cuma numpang istri, ya susah juga. Kalimat itu menampar Bu Ratna lebih keras daripada tamparan fisik. Bukan begitu, Jeng. Ini cuma salah paham. Bu Ratna mencoba meraih tangan temannya, tapi ditepis halus. Yuk, Jeng Linda, kita pindah makan di Bon Cafe saja. Di sini panas. Nggak ada makanan, gelap lagi. Takutnya nanti malah digembok. Satu persatu, para sosialita itu berdiri. Mereka berbisik-bisik sambil melirik sinis ke arah Bayu yang berdiri mematung dengan wajah merah padam. Tamu-tamu lain, para influencer dan kolega bisnis, juga ikut bubar jalan. Mereka merasa tertipu. Dalam waktu 10 menit, kafe mewah itu kosong. Hanya menyisakan gelas-gelas kosong, bunga sedap malam yang harumnya kini terasa mistis, dan dua manusia yang harga dirinya baru saja dilucuti habis-habisan. Tapi mimpi buruk malam itu belum selesai. Saat Bayu dan Bu Ratna yang lemas hendak keluar dari pintu ruko, dua orang pria berbadan tegap berseragam security gedung sudah berdiri di depan pintu kaca. Di tangan mereka ada rantai besi dan gembok besar. Di belakang mereka berdiri seorang pria berjas rapi, manajer gedung. Selamat malam Pak Bayu, sapa manajer gedung formal. Malam, Pak. Ini ada kesalahan teknis sedikit. Bayu mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Tidak ada kesalahan teknis, Pak. Kami baru saja menerima konfirmasi dari penjamin sewa ruko ini, Ibu Sarinah. Beliau mencabut surat jaminan, garantor letter, dan membatalkan cek pelunasan sewa tahap kedua. Sesuai klausul kontrak, jika penjamin mundur dan penyewa utama tidak bisa melunasi tunai saat ini juga, kami berhak melakukan penyegelan aset. Penyegelan? Lutut Bu Ratna lemas. Ia berpegangan pada lengan putranya. Benar, Bu. Silahkan Bapak dan Ibu keluar dari area ruko. Kami harus menggembok pintu ini sekarang. Barang-barang pribadi bisa diambil setelah urusan administrasi selesai. Tapi saya masih ada barang di dalam. Jas saya, tas ibu saya. Hanya yang melekat di badan, Pak. Silahkan. Security itu memberi gestur mengusir yang tegas. Seperti pengemis yang diusir dari istana, Bayu dan Bu Ratna terdorong keluar ke trotoar Jalan HR Muhammad. Pintu kaca di belakang mereka ditarik, dirantai, dan bunyi klek. Gembok besar yang dikunci menjadi suara penutup malam itu. Sebuah stiker besar berwarna kuning ditempel menyilang di kaca, disegel dalam pengawasan pengelola. Bayu dan Bu Ratna berdiri di pinggir jalan. Lampu-lampu ruko di sebelah mereka menyala terang, restoran Jepang di sebelah ramai pengunjung yang tertawa-tawa. Sementara mereka berdiri dalam gelap dengan pakaian pesta yang megah namun tampak konyol. Mobil, gumam Bayu. Ayo kita pulang, Bu. Kita labrak Sarinah di rumah. Mereka berjalan menuju area parkir VIP di depan ruko. Namun, tempat di mana Honda CR-V putih itu tadi diparkir, kini kosong. Loh, mobilnya mana? Bu Ratna panik. Jangan-jangan dicuri. Bayu melihat seorang tukang parkir yang sedang duduk santai. Pak, mobil CR-V putih tadi mana? Tukang parkir itu menunjuk ke arah jalan raya. Oh, mobil Bu Sarinah. Tadi diambil sopir kantornya, Mas. Katanya disuruh ibu dibawa balik ke gudang. Kuncinya kan memang kunci serepnya di bawah sopir tadi. Bayu merosot ke aspal. Ia duduk bersila di trotoar yang berdebu. Tidak peduli lagi pada celana chino mahalnya. Sarinah benar-benar memikirkan segalanya. Mobil itu atas nama Sarinah. Dibeli pakai uang Sarinah. Tentu saja dia berhak mengambilnya. Terus kita pulang naik apa? Bu Ratna mulai menangis. Air matanya membuat maskaranya luntur, membentuk sungai hitam di pipinya. Ibu malu, Bayu. Ibu malu. Tadi teman-teman ibu lihat semua. Kamu bilang kamu yang modalin. Kamu bilang kamu sukses. Ibu yang suruh aku bohong. Bayu meledak, berteriak di pinggir jalan raya. Ibu yang gengsi. Ibu yang bilang Sarinah bau apek. Sekarang rasakan. Kita nggak punya apa-apa, Bu. Pertengkaran ibu dan anak itu menjadi tontonan para pengemudi ojek online yang mangkal di dekat situ.
Akhirnya, dengan sisa baterai ponsel yang ada, Bayu memesan taksi online. Bukan taksi premium. Yang ia dapat adalah mobil LCGC kecil yang AC-nya kurang dingin. Sepanjang perjalanan dari HR Muhammad menuju Citraland, tidak ada yang bicara. Bu Ratna hanya terisak pelan sambil menutupi wajahnya dengan selendang. Bayu menatap kosong keluar jendela, melihat gemerlap kota Surabaya yang seolah menertawakannya. Taksi berhenti di depan rumah megah berlantai 2 di klaster elit Citraland. Rumah itu gelap gulita. Tidak ada lampu teras yang menyala. Bayu membayar taksi dengan sisa uang tunai di dompetnya. Mereka turun, menyeret langkah menuju gerbang. Gerbang terkunci. Bayu mencoba memasukkan kunci rumahnya. Tidak bisa masuk. Lubang kuncinya sudah diganti. "Sarina!" Bayu mengedor pagar besi itu. "Buka! Jangan kurang ajar kamu ya!" Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi senyap seperti kuburan. Mata Bu Ratna tertuju pada sesuatu di teras depan, di luar pintu utama tapi masih di dalam pagar. Ada 2 buah koper besar dan beberapa kardus mie instan. Di atas koper itu, tertempel secari kertas HVS yang dilaminating, seolah Sarinah tahu kertas itu akan dibaca di luar ruangan. Bayu menyalakan senter HP-nya untuk membaca tulisan di kertas itu. Tulisan tangan Sarinah yang rapi dan tegas. "Mas Bayu dan Ibu Ratna, sesuai permintaan kalian, aku tidak datang ke pesta supaya kalian tidak malu. Tapi karena semua modal, rumah, mobil, dan isi dompet kalian berasal dariku, aku tarik kembali semuanya agar aku juga tidak malu membiayai orang yang tidak tahu diri. Rumah ini atas namaku, kuncinya sudah kuganti sore tadi. Di dalam koper itu baju-baju kalian, silakan bawa pergi. Jangan coba-coba memancat pagar, aku sudah pasang CCTV baru yang terhubung ke kantor polisi. Surat cerai akan dikirim pengacaraku besok pagi ke alamat KTP-mu, rumah kontrakan lamamu di Rungkut. Selamat menikmati hidup mandiri yang kalian banggakan. Sarina yang bawa apek." Bu Ratna membaca surat itu, lalu kakinya menyerah. Ia pingsan seketika di depan rumah yang dulu ia banggakan sebagai miliknya. Bayu berdiri mematung. Angin malam Surabaya yang panas menerpa wajahnya. Ia melihat ke arah koper-koper itu. Itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki sekarang. Tanpa Sarina, ia hanyalah seorang pria pengangguran dengan setelan jas mahal yang tidak punya tempat untuk pulang. Di lantai 2 rumah itu, di balik tirai yang tertutup rapat, Sarina berdiri dalam gelap. Ia melihat mantan mertuanya jatuh pingsan dan suaminya yang tampak hancur. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Hanya ada rasa lelah yang luar biasa dan sebuah kelegaan. "Selesai," bisik Sarina. Ia berbalik, meninggalkan jendela, dan melangkah menuju tempat tidur. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Sarina bisa tidur tanpa beban. Surabaya tidak pernah terasa sekejam ini bagi Bayu. Dulu, panasnya kota ini hanya ia rasakan sekilas saat berjalan dari pintu mal menuju lobi mobil ber-AC. Namun sekarang, panas itu memanggang kuritnya setiap detik. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam pengusiran itu. Kini, Bayu dan Bu Ratna tinggal di sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit kawasan Rungkut Menanggal. Dindingnya kusam, catnya mengelupas menampilkan bata merah yang lembab. Atap sengnya membuat ruangan di bawahnya terasa seperti oven saat siang hari. Tidak ada AC sentral, hanya ada kipas angin duduk tua yang baling-balingnya berbunyi krek-krek-krek setiap kali berputar, seolah mengejek nasib mereka. Bu Ratna terbaring di atas kasur busa tipis di lantai. Penampilannya berubah drastis. Tidak ada lagi make up tebal, tidak ada lagi kaftan berkilauan. Tubuhnya kurus kering, wajahnya kucel. Ia sering sakit-sakitan, campuran antara penyakit tua dan penyakit hati karena menanggung malu. "Bayu," panggil Bu Ratna lemah, suaranya serak. "Panas, belikan es degan di depan gang." Bayu yang sedang duduk melamun di teras, menatap nanar ke arah selokan yang mampet. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah bolong di bagian ketiak. Celana chino mahalnya sudah lama ia jual di pasar Loak Gembong untuk beli beras. "Duit dari mana, Bu?" jawab Bayu ketus. Tidak ada lagi sopan santun anak berbakti yang dulu ia banggakan. Sisa uang kemarin sudah buat beli obat ibu. Di dompetku tinggal 2.000 perak. Cukup buat parkir doang. "Kamu ini laki-laki macam apa?" rutuk Bu Ratna. Tenaganya mendadak muncul kalau untuk memaki. "Cari kerja sana. Masa sarjana nganggur 3 bulan? Dulu kamu bilang kamu direktur." "Direktur apanya?" Bayu meledak. Ia berdiri, menendang botol plastik bekas di dekat kakinya. "Aku direktur karena Sarinah yang kasih jabatan. Sekarang di CV-ku tulisannya mantan owner The Golden Bean. Tapi pas diwawancara orang ngetawain aku, Bu. Satu Surabaya tahu kafe itu disegal pas pembukaan. Namaku sudah jelek." Bayu mengusap wajahnya kasar. Realita menamparnya bolak-balik. Selama sebulan terakhir, ia mencoba melamar kerja. Dengan setelan jas navy blue, satu-satunya barang mewah yang tersisa karena tidak laku dijual, ia mendatangi perkantoran di Jalan Basuki Rahmat hingga HR Muhammad. Namun, dunia kerja tidak butuh gengsi.
Maaf Pak Bayu, kata seorang HRD minggu lalu, kami butuh manajer pemasaran yang paham strategi digital, bukan cuma yang bisa tunjuk-tunjuk jari. Dan, Maaf, rekam jejak kredit Bapak di BI Checking merah semua karena kartu kredit macet. Kami tidak bisa terima. Kartu kredit tambahan dari Sarinah. Tentu saja macet. Sarinah tidak membayarnya, dan Bayu tidak punya uang. Coba kamu minta maaf sama Sarinah lagi. Rengek Bu Ratna, kembali ke strategi lamanya. Datangi kantornya, nangis kalau perlu. Dia itu perempuan, hatinya pasti luluh. Bilang ibu sakit keras, bilang ibu mau mati. Bayu mendengus. Sudah 5 kali aku ke gudang Margomulyo, Bu. 5 kali. Diusir sama satpam. Bahkan satpamnya sekarang bawa anjing herder. Ibu mau aku digigit. Dasar tidak berguna. Bu Ratna melempar bantal ke arah Bayu. Bayu diam saja. Perutnya berbunyi kencang. Lapar. Harga dirinya sudah lama tergadai demi sebungkus nasi campur murah. Akhirnya, ia mengambil kunci motor bebek butut, motor pinjaman tetangga yang ia sewa harian untuk ngojek. Aku mau narik ojol dulu, pamit Bayu dingin. Doakan dapat menumpang, kalau enggak kita puasa lagi malam ini. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Gudang material di Margomulyo masih berdebu, masih bising, dan masih panas. Tapi bagi Sarinah, tempat ini adalah surga. Sarinah baru saja turun dari mobil barunya, sebuah Pajero Sport hitam yang gagah. Ia tidak lagi menyetir sendiri, ada sopir berseragam yang membukakan pintu. Penampilan Sarinah juga berubah. Ia masih memakai kemeja kerja, tapi bahannya lebih halus, potongannya lebih rapi. Wajahnya bersinar, bukan karena perawatan mahal, tapi karena beban batin seberat 2 manusia parasit telah terangkat dari pundaknya. Pagi Bu Bos, sapa Pak Darman ceria. Pagi Pak, gimana kiriman besi ke proyek apartemen Pakuwon? Aman? Beres Bu. Oh ya Bu, tadi ada telepon dari pengacara Ibu. Katanya surat putusan cerai sudah keluar dari pengadilan agama. Akta cerainya akan dikirim ke rumah Ibu sore ini. Sarinah berhenti berjalan sejenak. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum lega. Alhamdulillah, akhirnya putus juga. Selamat ya Bu, merdeka, canda Pak Darman. Sarinah tertawa renyah. Iya Pak, merdeka. Oh ya Pak, nanti siang saya mau traktir anak-anak gudang makan soto Lamongan yang enak itu. Pesan saja segerobak-gerobaknya ke sini. Siap Bu, wah pesta nih. Sarinah masuk ke ruangan kantornya yang berpendingin udara. Di dinding ia menggantung sebuah lukisan kaligrafi baru. Tidak ada foto pernikahan, tidak ada kenangan masa lalu. Ia duduk di kursi kebesarannya, membuka laptop, dan mulai bekerja. Ia wanita yang sibuk, wanita yang mandiri, dan sekarang wanita yang bebas. 6 bulan kemudian. Pusat Perbelanjaan Tunjungan Plaza atau TP sedang ramai. Ada pameran home and living besar-besaran di atrium utama. Stand paling besar dan paling mewah di sana bertuliskan CV Sarinah Mandiri, Material, dan Konstruksi. Sarinah berdiri di sana, sedang diwawancarai oleh stasiun TV lokal JTV. Ia mengenakan blazer batik yang elegan, berbicara dengan percaya diri tentang tren properti di Jawa Timur. Di lantai atas, di area food court yang ramai, Bayu sedang duduk sendirian di meja pojok. Ia mengenakan jaket hijau khas ojek online. Wajahnya kusam, kulitnya terbakar matahari, dan ada lingkaran hitam di matanya. Ia sedang menunggu pesanan makanan penumpangnya jadi. Mata Bayu tertuju pada layar televisi besar yang tergantung di dinding food court. Di layar itu, wajah Sarinah muncul secara close-up. Cantik, berwibawa, sukses. Kunci sukses saya sederhana, ucap Sarinah di layar TV. Suaranya terdengar jernih di antara denting sendok garpu pengunjung mal. Saya belajar untuk membuang hal-hal yang tidak perlu. Terkadang, beban hidup itu bukan datang dari pekerjaan, tapi dari orang-orang yang kita gendong di punggung kita, padahal mereka mampu berjalan sendiri. Saat saya melepaskan beban itu, saya bisa berlari lebih kencang. Bayu tertegun, sendok plastik yang ia mainkan jatuh ke meja. Orang-orang yang kita gendong, beban hidup. Itu dia. Dia dan ibunya adalah beban itu. Hati Bayu terasa diremas. Bukan karena cinta, tapi karena penyesalan yang terlambat. Ia melihat wanita yang dulu ia suruh sembunyi karena bau apek dan memalukan, kini menjadi sosok yang dikagumi satu Surabaya. Sementara dia hanyalah kurir makanan yang sedang menunggu pesanan orang lain. Mas Ojol, pesanan nomor 45, teriak pelayan stan makanan. Bayu tersentak kaget. Ia buru-buru berdiri, menundukkan kepala, mengambil bungkusan makanan itu.
Ia berjalan cepat keluar dari food court, takut ada orang yang mengenalinya. Takut Sarinah tiba-tiba muncul dan melihatnya dalam keadaan seperti ini. Saat menuruni eskalator, Bayu berpapasan dengan rombongan ibu-ibu sosialita yang wangi semerbak. Salah satunya adalah Jeng Siska, teman arisan ibunya dulu. Bayu refleks memalingkan wajah, menarik helm ojeknya menutupi muka, tapi ia sempat mendengar percakapan mereka. Itu tadi mantan suaminya Sarina bukan sih, yang jadi ojek? Bisik Jeng Siska. Ah, masa sih? Katanya pengusaha sukses, sahut temannya. Sukses apanya? Dulu kan cuma parasit. Syukur deh Sarina udah cerai. Sekarang Sarina makin kinclong ya. Kemarin dia nyumbang 100 juta buat yayasan kanker loh. Kaki Bayu terasa lemas, tapi ia memaksakan diri berlari kecil menuju parkiran motor. Kata-kata itu lebih tajam daripada pisau. Parasit. Malam harinya di kontrakan rungkut. Bayu pulang membawa sebungkus nasi goreng dan obat batuk untuk ibunya. Bu Ratna sedang duduk melamun di teras gelap, hanya diterangi lampu jalan. Bu, makan dulu, kata Bayu pelang, meletakkan bungkusan itu. Bu Ratna tidak menyentuh makanan itu, matanya kosong. Bayu, tadi siang ibu lihat di TV, itu Sarinah kan? Bayu diam, duduk di lantai, sambil melepas jaket ojeknya yang bau keringat. Dia cantik ya sekarang? Gumam Bu Ratna, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Dulu ibu hina dia bau apek, ibu hina dia nggak level, padahal... Padahal dia yang kasih kita makan enak. Dia yang belikan ibu obat mahal, dia yang kasih kamu mobil. Sudahlah Bu, nggak usah dibahas. Potong Bayu suaranya parau. Kalau saja ibu nggak serakah, isak Bu Ratna semakin keras. Kalau saja ibu nggak nyuruh kamu ngelarang dia datang. Kita masih hidup enak di Citraland Bayu. Ibu masih punya teman, kamu masih dianggap orang. Bayu menatap ibunya. Kemarahan yang dulu selalu ada kini berganti menjadi rasa lelah yang luar biasa. Tidak ada gunanya menyalahkan ibunya. Dia sendiri juga salah. Dia suami yang tidak punya tulang punggung, yang memilih gengsi daripada istri sendiri. Nasi sudah jadi bubur, Bu, kata Bayu lirih. Ia membuka bungkus nasi goreng itu membaginya menjadi 2 piring. Makan, Bu. Cuma ini yang Bayu bisa kasih sekarang. Gak ada lagi stik, gak ada lagi rawon setan. Cuma nasi goreng pinggir jalan. Mereka makan dalam diam di tengah panasnya malam Surabaya. Suara jangkrik dan bising knalpot motor dari jalan raya menjadi musik latar makan malam mereka yang menyedihkan. Epilog. 1 tahun kemudian. Sarinah berdiri di balkon apartemen barunya di kawasan Pakuan Indah. Dari lantai 30, ia bisa melihat gemerlap lampu kota Surabaya yang membentang luas. Angin malam tertepa wajahnya, tapi kali ini angin itu membawa rasa damai. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Dek, apa kabar? Aku dengar kamu buka cabang baru di Malang. Selamat ya. Maaf, aku baru berani kirim pesan. Aku cuma mau bilang, terima kasih pernah jadi istri yang baik buat laki-laki yang gak tahu diri kayak aku. Semoga kamu bahagia. Aku sudah ikhlas. Bayu. Sarinah membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada lagi debaran jantung, tidak ada lagi rasa sakit. Hatinya sudah netral. Ia tidak membalas pesan itu. Ia menekan tombol delete, lalu meletakkan ponselnya. Sarinah mengambil cangkir teh hangatnya menyesapnya perlahan. Ia menatap ke bawah ke arah jalanan yang sibuk. Di suatu tempat di bawah sana di antara ribuan lampu kota, Bayu dan Bu Ratna sedang menjalani sisa hidup mereka dengan konsekuensi pilihan mereka sendiri. Dan Sarinah? Sarinah punya kerajaan bisnis yang harus ia bangun, dan hidup bahagia yang harus ia nikmati. Ia tersenyum berbalik masuk ke dalam apartemennya yang hangat dan mewah. Pintu balkon tertutup, memisahkan Ratu dari debu masa lalunya untuk selamanya. Tamat.